simpatik, namanya Abu Bakar apa? Siddiq. Tapi ketika beliau sudah iman, beliau iman itu kalau nggak salah ya kira-kira Saniyasnen atau ya Salisa Robiah atau berapa lah. Karena kalau dalam sejarah awaluman amanah itu sebetulnya Khadijah. Awaluman amanah mutlakon itu sebetulnya Khadijah. Awaluman amanah mutlakon bisa saja Sayyidina Ali dan awaluman amanah mutlakon bisa saja Abu Bakar Siddiq. Saya sedikit cerita ya supaya tidak gaduh dalam sejarah. Ketika Rasulullah umur 25 itu ketika beliau umur 20 itu Khadijah itu karena punya paman penginjil namanya Waraqah bin Naufal. Itu sudah tahu kalau Nabi akhir zaman ya Muhammad itu. Sehingga dia memerintahkan hulamnya namanya Maisarah. Maisarah itu nama cowok, nama lelaki. Ini perlu dicatat. Nanti kalau kamu tahu Maisarah menemani Nabi dalam perjalanan, terus kamu tiruah cari Maisarah ya. Maisarah itu nama lelaki ya. Lihat ya, Maisarah itu nama lelaki. Orang Arab memang lucu, biasa nama lelaki pakai tak muannas kalau dalam ini Mas Rois ini bahasa gontornya itu. Kalau bahasa Arab biasa Maisarah lelaki, Tolha lelaki, Hamzah lelaki. Jadi biasa kalau bahasa Jawa kan enggak soleh dan solihah, muslimin dan muslimat, pokoknya kalau ada tak itu manas. Cuma bahasa itu agak nggak harus. Gitu. Tapi tahunya baru gitu sudah bagus loh, bisa naik kelas. Akhirnya Maisarah itu disuruh Khadijah khusus untuk meneliti Muhammad. Dulu masih jangkar karena belum Rasulullah. Setelah diteliti di perjalanan ke Syam, mengikuti dagang. Semua keajaiban dan alamat nubuwah itu ada semua, termasuk tuzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Setiap perjalanan yang terik itu matahari pas apa? Ghamamah itu apa? Mendung mengayomi Nabi. Saya termasuk orang yang ditakdir pernah di pohon tua yang dulu jadi alamat nubuwah. Di Jericho itu ada pohon tertua di dunia. Pas saya di situ malah ada film dokumenter Kristen pas itu. Karena pohon itu semua Nabi pernah duduk di situ. Termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dan itu para pendeta tahu reaksi pohon. Jadi kalau sampean yang duduk pohonnya agak reaksi biasa saja. Tapi kalau Nabi yang duduk itu akan direaksi. Misalnya Nabi duduk di barat, kemudian matahari teriknya dari barat, pohon itu akan pindah ke barat supaya geser. Sehingga Rohibu Khairah itu tahu ini calon Nabi sesuai definisi atau kriteria yang ada. Singkat cerita, setelah Maisarah lapor sekian alamat Nabi itu diceritakan Khadijah, terus Nabi ketika umur 25 dia memantapkan diri untuk nikah sama orang yang bernama Muhammad. Tapi Khadijah itu mulai agak kecewa. Kok enggak jadi Nabi? Biasa-biasa saja, tetap dagang saja. Nabi tetap dagang. Hanya tentu tetap punya sifat amanat, kredibilitas dijaga, semuanya terjaga. Tapi enggak ada alamat Nabi yang ekstrim lah yang sehingga Khadijah mulai mamang ini kapan jadi Nabi ini kok gini-gini aja ya. Nah pas umur 40 itu Nabi ngalami yatahannas itu yata'abbad al-layali yadawatil adat. Kalau dalam Sahih Muslim disebutkan fakana yatahannasu fil ghar wa huwa at-ta'abbud al-layali yadawatil adat. Yang dikatakan tahannus adalah menyembah Allah di gua, menyepi, kemudian beberapa hari. Terus di hadis itu juga diterangkan wa yatazawwadu lidzalik. Perlu dicatat dulu tirakannya Nabi itu ya bawa bekal. Bukan terus kelaparan 3 hari nanti fata morgana yang dilihat. Jadi ini perlu dicatat. Kadang banyak orang tirakat enggak makan 40 hari, enggak makan 3 hari itu malah bahaya. Karena yang dikatakan nur atau apa ternyata fata morgana karena lama enggak makan. Jadi perlu dicatat di hadis itu jelas ada kalimat wa yatazawwadu lidzalik. Ya Nabi ya normal bawa apa? Bekal, jadi tidak lapar-lapar amal. Tapi tidak satu nampan kayak makan di atas tadi ndak ya. Kalau itu makannya orang kelaparan itu. Ya tapi bagus lah, saking hormatnya sama kiai makannya banyak. Apa ngetes kiainya? Kalau banyak ada kiai ini. Tidak tahu. Motifnya apa tidak tahu. Motifnya tidak tahu. Tapi husnudzon wajib. Panitia tenang saja. Kiai itu wajib husnudzon. Harus baca ini ya Muhammad. Nabi begitu fadl. Sehingga ini penting sekali karena jarang orang mengungkapkan ini. Kenapa jarang mengungkapkan? Kemungkinan satu tidak tahu. Dua, karena kadang kiai itu ya manusia, Ustadz juga manusia. Kadang-kadang dengan tanda kutip itu ya pecundang. Dia ngomong yang dicintai pasar, itu yang saya sesalkan betul.
Tidak ngomong yang dibutuhkan dalam khazanah Islam. Itu saya kecewa betul. Dan semoga mereka itu tobat. Enggak boleh seperti itu. Coba kita ini Islam mulai kecil, punya kiai mulai kecil. Kadang-kadang tidak pinter-pinter. Karena ayatnya itu terus sama. Kubu sebelah misalnya dalil ayat ini, yang ini terus gitu aja. Kalau orang sunat diceritain Nabi Ibrahim sunat 80 tahun itu pakai palu, pakai apa itu? Kodum itu tapak. Langganan ya. Kalau ada orang mati ya mesti kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau ada orang nikah mesti faman rohibaan sunnati. Fakhu itu saja. Jadi umat ilmunya tidak tambah, ya sudah siapa saja yang nikah ya itu aja. Yang mati ya itu aja kullu nafsin. Karena ya pasarnya seperti itu. Buat sekali-kali ada orang mati itu bilang, ayo pesta. Karena orang dolim ini sudah mati. Ngurangi beban bumi. Ngurangi beban apa? Syukurilah kematian orang fasik ini. Itu nggak disangoni sampai sudah ada disangoni dibenci keluarganya, ya enggak? Ya daripada gitu yang umum saja kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian adalah mau'idhah, kafa bil mauti wa'idun. Cukup mati sebagai nasihat, ya ikut pasaran saja karena itu yang menghasilkan pasar. Tapi resikonya itu ilmu itu tidak tambah apa? Tambah. Ini kritikan saya, semoga ini membantu ya supaya ustadz-ustadz itu kalau ngaji itu mikir yang dibutuhkan umat, jangan permintaan pasar, itu tidak bagus. Saya datang ke sini juga bukan karena undangan. Saya yang bilang saya tanpa diundang pun ingin datang ke Korea karena saya ingin sujud di bumi ateis supaya nanti keren. Keren betul, sampean tuh keren betul sujud di bumi. Wah itu pol kerennya tuh hebat. Kalau sujud di Mekah, Medina, di Indonesia itu kan wajar. Ini sujud di bumi. Jadi kalau kamu ditanya, saksinya siapa kalau kamu sholat di Gonjong? Apa nih yang ini? Asan. Yang seru yang apa? Enggak yang lain yang GG. Gonju itu apa lagi? Suwon. Sama lagi. Itu malaikat mesti itu apa itu? Parah lagi kalau ditanya, sujudnya di mana? Di kamar mandi. Karena kalau pas kerja kan hanya dikasih waktu berapa ini? 5 menit dan itu pura-pura di kamar mandi. Keren enggak? Keren. Jadi padahal bumi itu akan bersaksi yang dipakai tempat sujud. Itu paling keren mesti yang Korea. Apalagi yang pas kerja. Kalau sini kan masjid masih normal. Kalau pas kerja kan di kamar mandi ya? Iya di pabrik ya maksudnya. Oh iya. Jangan yang priai yang itu, yang enggak priai itu. Di gudang ya? Ya. Gimana Pak? Sampai mesin ya? Ayo, mesin sebagai saksi. Ya bagus lah. Saksinya apa? Kubuta gitu. Yang jelas jangan kerja di pabrik salib. Saksinya apa? Kerjanya bikin apa? Ya, pas waktu sholat. Saksinya apa? Itu. Bisa berhadapan-hadapan itu saksi sama yang disaksikan. Begini ini intermezzo saja tapi betul. Jadi kemudian Khadijah kembali ke Khadijah tadi. Rasulullah itu nggak bisa baca. Walhasil akhirnya ditakdir bisa. Saya mengatakan bukan karena belajar, ditakdir bisa. Karena syaratnya Nabi itu harus ummi. Ummi itu keibu-ibuan. Tapi Nabi itu uniknya begini. Justru beliau ngira itu malakul maut. Jadi pulang itu yarjufu fuadu. Dia gemeteran sekali. Nangis pulang itu yarjufu fuadu nangis. Terus bilang ke Khadijah zamiluni zamulini. Coba saya kasih selimut. Kalau dalam bahasa Arab itu boleh khitab sama perempuan itu pakai ya mu'annas sama khotoba atau pakai mudzakkar ghaib, al-mudzakkar mukhatab jamak, tapi niatnya ahli. Jadi kalau orang Arab bilang, normalnya kalau perempuan kan zamili ini karena khitabnya satu yaitu Khadijah. Tapi Khadijah itu nama ahlun, nama keluarga. Sehingga dalam bahasa Arab juga boleh zamiluni apa? Pakai khitab apa jamak mudzakkar. Khadijah terus dikemulin. Di mana-mana namanya ketakutan itu ya dikemulin. Dan di mana-mana kalau ketakutan itu cari istri. Yang bayang di perantauan ya kalau ketakutan. Enggak usah lah banyak menyinggung orang. Pokoknya seperti itu. Sunnah manusia apapun hebatnya kalau ketakutan itu nyari istri.
Jangan bahasakan nyari perempuan, nyari istri ya. Garisnya jelas ya. Kalau ketakutan nyari apa? Istri. Nyari istri apa nyari perempuan? Istri. Alhamdulillah. Bagi yang punya. Bos, akhirnya dikemulin sama Khadijah. Ada apa? Oh saya tadi ketemu malakul mauti gini-gini. Khadijah tuh senangnya bukan main. Ini yang saya tunggu. Hampir saja saya putus asa. Takut kamu nggak jadi nabi. Ya? Terus tanya Khadijah, lalu sifatnya orang tadi kayak apa? Oh gini. Oh ya besok ikut saya. Didatangkan ke Waraqah bin Naufal. Dalam Bukhari disebutkan wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu minal injil masyaallah ayaktub. Waraqah bin Naufal itu penginjil. Dia menerjemah Injil dari bahasa Ibrani menjadi bahasa apa? Arab. Ketika Rasulullah ditanya, ma ra'aita itu, madza tara? Apa yang kamu lihat? Terus Nabi cerita itu. Terus kata Waraqah bin Naufal, hadan namus alladzi ja'a bihi Musa. Bahasa lainnya malak itu namus, hadan namus alladzi ja'a bihi Musa. Uniknya itu tahun awal nubuwah, ya, tahun awal apa? Nubuwah. Itu uniknya Waraqah itu bilang begini. Ini Waraqah bin Naufal bilang gini. Doakan saya ini masih hidup. Khina akhrajaka qaum, ketika kaum kamu musir kamu. Kagetnya bukan main Rasulullah, karena Rasulullah itu figur yang menarik, yang simpatik. Beliau putra tokoh, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, tokoh yang sangat dihormati. Beliau tidak punya kasus, beliau tidak orang yang dibenci, beliau orang yang sangat menarik. Kenapa harus ngalami diusir? Maka Rasulullah tanya, awamu khrijiyah, masa betul umat saya mau mengusir saya? Tapi siapa? Waraqah tetap bilang, ya letani fiyajat anhina akhrajaka qaum. Doakan semoga saya ini masih kuat ketika engkau diusir kaum. Ini sekalian latihan bahasa Arab karena sama nama latihan bikin mesin saja ini ambil alatnya bahasa Arab. Bahasa Korea ya. Akhirnya kata Waraqah bin Naufal, tidak ada orang yang alami seperti kamu kecuali pasti akan diusir. Falam yalbas yasiron illa antum. Terus kemudian Waraqah tidak lama kemudian meninggal. Ya, yang penting dari ini semua apa? Waraqah itu membaca kriteria para nabi itu pas sekali dan akhirnya tahun 13 nubuwah Rasulullah mengalami diusir. Kan beliau hijrah itu 13 tahun dari nubuwah, kira-kira umur 53. Berapa? 53. Tapi Waraqah sudah mengatakan itu di tahun pertama Rasulullah menjadi nabi, karena definisi nabi itu harus pernah diusir. Maka kalau sampai mengalami diusir oleh nasib itu ya ada alamat. Cuma itu udah alamat nubuwah, alamat terlantar. Jadi itu bedanya. Karena yang nabi sudah ditutup, nggak ada peluang lagi. Jadi, nah, Khadijah itu masih nggak terima. Padahal beliau sudah mendapat sekian alamat. Tadi tudzilluhul ghamama tuti'u sahab, ada sekian alamat. Tesnya sudah lulus semua. Rasulullah tadi Maisarah menyaksikan apa, dinaungi oleh apa, mendung tadi, macam-macam. Khadijah itu masih dengan tanda kutip masih agak-agak beli, masih cari definisi yang ini agak absurd lah. Terus kata Khadijah gini, ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau kamu kedatangan teman kamu itu, kalau bilang sohibuka, nanti cerita ke saya. Ya kata Nabi. Nabi itu lugu, nggak ngerti kalau itu dites. Ya katanya. Suatu saat Jibril datang ke Rasulullah. Ini malak, ini Jibril, ini teman saya datang. Ya Nabi kadang istilahkan Jibril itu temannya. Ini teman saya datang. Oh ya. Terus Khadijah dekat Rasulullah, pas Rasulullah agak-agak dipangku manja. Fakasyafat an auratiha, sebagian auratnya Khadijah itu dibuka. Sama tidak usah bayangkan kelihatan apanya itu pun. Makanya saya bilang agak absurd. Ya kira-kira pupunya saja lah yang lebih mudah. Tidak lebih dari itu, jangan macam-macam. Akhirnya terus ditanya, Khadijah tanya, temanmu masih? Tidak, lari. Hanya Khadijah ditutup lagi. Khadijah nggak tahu ada Jibril, nggak tahu. Ditutup lagi. Sekarang temanmu di mana? Oh sekarang datang lagi. Oh Nabi diambungi sempurna. Ini yang saya tunggu-tunggu. Kamu itu malaikat betul, bukan setan. Karena kalau setan tahu aurat kamu tahu kan. Artinya apa? Dalailun nubuwah itu dikaji sedemikian rupa oleh Khadijah karena beliau ponakan dari penginjil yaitu Waraqah bin
Tentu zaman itu Injil masih orisinil ya, bukan kayak yang sekarang Lukas Matius. Tentu ya, jadi Injil di sini bukan konotasi yang muharraf yang apa? Enggak orisinil ya, tentu yang masih apa? Orisinil. Jadi semuanya mengarah ke pembenaran terhadap kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Khadijah tambah mantu. Jadi Nabi dites saja tidak tahu ya lugu saja. Temanmu masih lari. Terus setelah ditutup lagi, temanmu ada. Oh iya ya sekarang ada lagi. Wah ya Nabi betul. Absyir ya Muhammad, kamu harus senang, itu malaikat betul. Kalau setan tidak seperti itu. Oh, kalau ada orang senangnya bukan main. Nah, melihat awal, saya ulang lagi ya, melihat awal dialek kenabian itu hanya dengan Khadijah karena dia keluarga terdekat beliau. Maka sebetulnya awaluman amanah mutlakon itu sebetulnya itu hampir semua ulama bilang itu Khadijah, bukan Abu Bakar. Tapi melihat peran Abu Bakar yang begitu sentral dalam mengawal Islam, orang bilang Abu Bakar. Melihat Sayyidina Ali teman kecilnya Rasulullah, orang bilang Ali. Sehingga berjanji itu, kitab berjanji itu Maulid itu kan sebenarnya kitab sejarah normal biasa, kitab akademik sebetulnya, bukan kitab mantra, kitab akademik. Beliau kalau ngendikan tuh awaluman amana minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid. Supaya semua kelompok terwakili, semua kelompok. Karena kalau yang pro Abu Bakar dibilang awaluman amanah Khadijah itu merengut. Yang bener aja kayaknya Abu Bakar. Yang pro Khadijah kalau dibilang Abu Bakar juga merengut. Yang pro Ali juga demikian. Akhirnya di tengah-tengah awaluman amana minar rijali Abu Bakrin wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid bin Harisah. Pertama orang iman dari golongan lelaki tua, rijal lelaki tua, lelaki berumur itu Abu Bakar. Dari perempuan Khadijah, dari anak kecil Ali, dari mawali budak dimerdekakan. Jadi itu sudah cara bahasa Arab itu takbir itu redaksi yang agak-agak ngeles. Jadi seperti ginilah, pendiri masjid As-Siratal Mustaqim itu siapa? Yang pertama punya ide tentu sebenarnya yang pertama, tapi kan ide tok belum terrealisasi. Nah, nanti yang pertama terrealisasi pondasi juga pertama, tapi yang benar-benar mulai dipakai Jumatan itu juga pertama. Lagi lah supaya agak sensitif kita ini harus minta pertama semua, mau tidak mau kan kita harus ngomong awaluman bana hadal masjid si'a. Tapi dulu belum ada ya bana ide. Wa awaluman misalnya pembalataan batu pertama waktu al-hijarah awalan ini. Wa awaluman sing jadi imam ya ummu hadal masjid fil jum'ah ini. Lah yang sampean wa awaluman ngerameni mlebu masjid. Sudah enggak apa-apa, cuma penting awaluman apa? Masuk kategori awal. Nah ini penting saya terangkan. Kembali ke Abu Bakar. Abu Bakar itu layyinal janib, orang yang sopan. Dan itu bagus, tentu sopan itu bagus. Layyinal janib bagus. Tapi masalahnya Rasulullah itu dikepung preman-preman yang ganas. Yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Wa'il bin semuanya preman yang ganas. Bukan sekedar kafir tapi ganas terhadap umat Islam. Mereka penyiksa-penyiksa ulung, termasuk akhirnya ada yang mati syahid, awalu syahidin fil Islam, yaitu Ammar bin Yasir. Tapi yang bapaknya bukan Ammarnya, siapa? Yasirnya sama istrinya namanya Sumayyah. Makanya saya tadi ngaji di Masjid Ammar bin Yasir itu ngaji yang paling tidak guyon, karena masjid itu didesain untuk mengenang Ammar bin Yasir. Sumayyah disiksa sampai mati, ya Yasir juga gitu. Sampai Rasulullah ngendikan sobron ala Yasir inna mu'idakum al jannah. Sudah kamu sabar, kamu pasti nanti masuk surga. Bilal disiksa, tapi Bilal akhirnya aman karena menangi, diselamatkan Abu Bakar, bahkan menangi futuhat ya. Beliau menangi apa? Fatwa apa? Saya pernah ziarah ke makam Bilal. Akhirnya apa Rasulullah? Ini kalau gini terus anak Islam orang-orang sopan tok repot. Beliau pas jalan-jalan ngerti Umar itu kalau ingin sarapan atau ingin punya uang, kalau ingin punya won itu harus tarung. Dan dia petarung yang ulung. Jadi kalau tarung itu menang, ya uangnya banyak. Barokahnya kalau tarung apa? Menangan dari gulat. Akhirnya Nabi mikir, wah kalau yang Islam gini ini cocok. Karena kalau yang sopan-sopan tok ini kayaknya repot. Walhasil Nabi spontan donga, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan Umar. Enggak tahu apa bisa diganti a'izzal Islam bi Banser, enggak tahu saya. Karena kalau Banser sopan ya aneh, Banser kok sopan, enggak jadi aneh.
Atau pemuda Muhammadiyah kok sopan kan ya jadi aneh. Masa pengawal kok sopan? Monggo nak badhe santai. Monggo. Ya gak pantas. Oh, steril kan. Pas pamret sopan, Pak Jokowi tidak jadi pidato karena yang salaman apa? Banyak. Yang minta buku banyak. Singkat cerita, betul. Karena Nabi yang berdoa itu di sebagian tarikh menyebut doanya Senin, Kamis sudah masuk Islam. Hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau kamu ya 30 tahun lah mungkin. Itu saja tidak mesti kamu. Akhirnya Umar itu Islam. Islamnya juga unik. Dia mau mencari Muhammad. Masih jangkar kalau manggil masih jangkar, belum Rasulullah. Mana Muhammad? Laqad soba. Dia sudah keluar dari agama permanen ya oleh kaum jahiliyah, yaitu agama jahiliyah. Ketemu sama temannya. Apa Mar? Kamu cari Muhammad? Ngapain? Mau saya bunuh karena dia bikin agama baru. Laqad ja'a bidinin mukhdas. Dia membawa agama baru. Terus kata temannya, kamu ngapain ngurusin Muhammad? Adik kamu itu sudah kata dia, urusin dulu adik kamu. Wah, masa iya? Terus akhirnya nyari Fatimah itu adiknya di rumah iparnya. Ketika datang di situ adiknya pas belajar sama suaminya belajar surat Toha. Toha ma anzalna alikal Qur'an apa? Litasqa illa tazkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil aula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Itu menangis Umar. Ini enggak mungkin kalam manusia, kalam seindah ini enggak mungkin kalam manusia. Singkat cerita dia akhirnya Islam. Islam terus nyari Nabi. Kebetulan Nabi sedang ikhtafa itu sembunyi di rumahnya Zaid bin Arqam. Ketika Nabi mau masuk karena dia terkenal preman, kata Hamzah, ya Rasulullah kamu sembunyi. Umar saya hadapin Hamzah walhasil terus. Dia menceritakan imannya. Setelah dia iman, apa yang dilakukan pertama? Itu marani Umayyah Abu Jahal Abu Lahab. Awas ganggu Rasulullah Muhammad tak bunuh. Wah sudah. Akhirnya yang dulu mengancam-ancam Nabi, mengancam-ancam sahabat selesai karena sekarang gantian diancam Umar. Bersamaan dengan itu Allah mengeluarkan khitab fasda' bima tu'mar. Muhammad kamu harus terang-terangan dalam dakwah karena sudah punya backingan bernama Umar. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan Islam itu ya ada orang yang kayak Abu Bakar, ada orang yang kayak Umar. Ada kebaikan yang hanya terwakili oleh orang-orang yang kayak Abu Bakar. Ada kebaikan yang hanya terwakili orang-orang kayak jadi sebetulnya tidak perlu dipertentangkan kita di mana. Yang penting itu niatnya baik, biniatin sholihah dengan niat yang baik. Jangan kubu-kubunan yang tanpa ilmu. Sebenarnya dalam sejarah itu biasa. Bahkan uniknya dalam sejarah adalah Abu Bakar yang menjadi wali besar karena akhlaknya yang seperti itu layyinal janib. Ketika mau meninggal itu menunjuk khalifah yang akhlaknya berlawanan dengan dia, yaitu menunjuk Umar. Kayak apa insafnya Abu Bakar? Karena beliau tahu ada sebagian kebenaran Islam yang nggak terwakili oleh orang sopan. Coba kalau ada penjahat, orang Solo atau orang Jogja, yang sopan-sopan itu, terus ada penjahat, monggo sakit sana. Tapi sebaliknya penerima tamu terus orang Batak, ngangkat penerima tamu dari orang Batak atau orang Madura, tamunya lari ya. Mau apa? Jangan kacau. Artinya gini loh ya. Ya kalau ngadepin penjahat mungkin pas orang Madura, kalau menerima tamu pas orang Solo. Ya proporsional saja lah, tidak usah memaksakan. Paham tuh ini dong ya? Clear ya? Ya clear ya? Jadi hidup itu proporsional saja. Ya dicoba saja, man. Punya acara keren terus menerima tamunya Madura, Batak, apalagi yang keras-keras. Medan. Kacau. Nah, sama. Makanya kalau guyonannya itu rumah kebakaran, yang punya rumah itu orang Jogja kan, ngapunten badhe matur, wonten apa ngapunten sangat gawe. Niku dalem jenengan kebakaran. Padahal nyuwun sewu anak jenengan tesih teng lebet. Artinya ada momen yang sopan itu tidak boleh gitu, apa? Yang sopan itu kalau ada kebakaran yang punya rumah baru minum harus enak-enak ngombe banyu. Itu kalau mau kebakaran harus gitu, mau tidak mau harus tidak sopan kan gitu. Jadi sopan ada maudeknya, enggak sopan ya ada maudeknya. Sehingga dalam kitab Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, yang paling saya kenang adalah beliau menceritakan makalahnya Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengenang Umar ditanya, "Laqad kunta faddun ghalidul qalbi." Kamu itu pemimpin tapi keras sekali. Kata Umar, "Saya ini berusaha layyinal janib." Fa wallah laqad khasyitu fillah.
Walakot khosyitu fil ghilbah. Kamu tidak tahu perasaan saya. Saya ini kalau sedang halus ya istighfar sama Allah. Kalau saya sedang tegas juga istighfar sama Allah. Kamu tidak tahu perasaan saya. Itu banyak mufassiru hadil maqalah yang menafsirkan gini. Dalam makalah yang lemah lembut itu juga ada dosanya. Dalam tegas juga ada dosanya karena manusia tidak pernah sempurna. Saya beri contoh begini, ini analogi yang paling gampang, yang siapapun kalau insaf pasti paham, bukan mungkin paham tapi pasti paham. Misalnya kamu punya keponakan yang sering pacaran, itu kejakno larangan ngalor ngidul, pokoknya sering maksiat. Kemudian ada Pak D yang hildo, yang ghalid, yang keras. Pasti ponakannya nggak pernah ke situ, paling dimarahin kan gitu. Yang satu, Pak D yang satu atau Pak Ali yang satu, layinal janib, pacarnya jadak segitu ya nggak apa-apa. Paribasane